Kembali lagi dengan saya Gere Betaduan. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Yang pertama, pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Pertama-tama, tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak atau ketukan. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Tapi apabila nama itu ditulis dengan lengkap, tanda titik itu tidak digunakan. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai 1 tanda titik. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang ketujuh, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang delapan, tanda titik tidak dipakai singkatan nama resmi, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, badan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi maupun di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat. Yang ke-9, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang Gumia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Dan yang terakhir yaitu ke-10, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Lalu B, tanda koma. Yang pertama, tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Lalu yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Yang kelima, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit karangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Yang ke-13, tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Dan yang terakhir yaitu 14, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian yang lain, mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. C. Tanda titik koma. Gunaan tanda baca yang satu ini, yang pertama, dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Dan yang kedua, dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara dalam suatu kalimat menjemuk sebagai pengganti kata penghubung. Lalu D, tanda titik 2.
Tanda baca ini yang pertama digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Yang kedua, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang keempat, dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Yang kelima, dipakai untuk menandakan nisbah atau angka banding. Dan yang keenam, tidak dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Tanda hubung. Tanda baca ini yang pertama digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Lalu yang kedua, tanda hubung ini menyambung huruf kata yang diejaz satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Yang ketiga, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Lalu yang keempat, tanda hubung ini juga bisa dipakai untuk merangkaikan C dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, K dengan angka dengan AN, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Dan yang terakhir yaitu kelima, tanda hubung itu juga dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Tanda pisah. Yang pertama, tanda baca ini digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Tanda pisah ini juga menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat ini bisa menjadi lebih tegas. Fungsi yang kedua yaitu dapat dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Lalu tanda baca ini juga tidak dipakai bersama perkataan dari dan antara atau bersama tanda kurang. Lalu G, tanda elipsis. Yang pertama, tanda ini dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Lalu yang kedua, tanda ini juga digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung. Lalu H, tanda tanya. Yang pertama, tanda ini digunakan pada akhir tanya. Lalu yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu I, tanda seru. Tanda baca ini dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Oleh karena itu, penggunaan tanda seru umumnya tidak digunakan di dalam tulisan ilmiah atau ensiklopedia. Hindari penggunaannya kecuali dalam kutipan atau transkripsi drama. Lalu J, tanda kurung. Yang pertama, tanda ini digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Dan yang kedua, digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Lalu yang ketiga, dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Dan lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Lalu K, tanda kurung siku. Tanda baca ini digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Lalu yang kedua,
tanda baca ini digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Lalu L, tanda petik. Yang pertama, tanda baca ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Lalu yang kedua, digunakan untuk mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik ini juga mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Lalu yang keempat, tanda baca ini digunakan dalam penutup mengikuti tanda baca yang mengakhirnya petikan langsung. Lalu yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Lalu M, tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda baca ini digunakan untuk mengapit petikan yang bersusun di dalam petikan lainnya. Lalu yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Lalu N, tanda garis miring. Yang pertama, tanda baca ini dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda ini juga dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Lalu, tanda garis miring juga sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. Jadi, untuk penulisan yang baik, lebih baik kita menggunakan atau daripada kita menggunakan garis miring. Lalu, tanda garis miring juga sebaiknya tidak dipakai untuk menuliskan tanda aritmatika dasar dalam prosa. Lalu O, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Sebaiknya bentuk ini tidak dipakai dalam teks prosa biasa. Lalu yang kedua, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Dilihat dari taraf penyerapannya, ada 3 macam kata serapan, yaitu yang pertama, kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, misalnya kap, sirsak, iklan, perlu, hadir, badan, waktu, kamar, botol, sekolah, dan ember. Lalu yang kedua, kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya, penulisan dan pengucapan masih mengikuti cara asing, misalnya shuttlecock, knockout, time out, check in, bolt up, complete knockdown, fitness, chip, server, web, Linux, Microsoft Word, Gigabyte, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan ditulis sesuai dengan EYD. Misalnya komputer, kalkulasi, matematika, infiltrasi, influenza, bisnis, dan karakter. Lalu penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Kurang lebih ada 53 jenis yang perlu diperhatikan. Lalu penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Jadi kita dalam penulisan ejaan unsur serapan, kita tidak boleh menggunakan kata asing lagi. Kita harus menggunakan kata baku. Contohnya atlet. Kalau di dalam kata asingnya kan tulisannya AT, H,
lete. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam kata baku menjadi atlet. Kita tidak boleh menggunakan penulisan dalam bahasa asing, dalam kata asing. Begitu juga dengan kata-kata lainnya. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Tunggu saya di video selanjutnya. Bye-bye.